kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hal ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin ini. Kita masih membahas 4 penyakit hati yang dijelaskan oleh akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali satu persatu definisinya dan bagaimana cara menanggulanginya. Yang pertama yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu adalah al-amal atau panjang angan yang didefinisikan oleh Imam Ghazali. Panjang angan itu adalah ketika seseorang menginginkan kehidupan di masa yang akan datang dan dia memastikan keinginannya itu pasti terjadi. Nah, ketika seseorang mengharap atau menginginkan kehidupan 1 menit di depannya atau 1 jam atau 1 hari atau minggu di depannya, kemudian dia merasa apa yang dia inginkan itu pasti terjadi, maka dia terjangkiti penyakit panjang angan. Itu sebabnya Imam Ghazali memberi contoh, kalau kita mengucapkan bi anni a'ishu ba'da nafasin thani aw sa'atin thaniya aw yawmin thanin bil hukmi. Kalau kamu mengatakan di dalam hatimu bahwa aku akan hidup setelah nafas berikut ini, kamu memastikan di dalam hatimu setelah nafas ini saya pasti masih hidup, atau setelah jam ini atau setelah hari ini saya masih hidup. Bil hukmi maksudnya memastikan itu. Fa anta amilun, maka engkau adalah orang yang panjang. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan? Kecuali kalau bi antugayyidahu bil istithna. Kecuali kalau keinginan kamu itu kau kaitkan dengan perkecualian. Apa perkecualiannya? Yang pertama, gayyatahu bi masyiatillah. Engkau kaitkan itu, saya mati masih hidup di nafas berikutnya atau di hari berikutnya atau jam berikutnya bi masyiatillah. Bukan cuma sekedar di ucapan, tapi itu ada di dalam hati. Saya masih hidup jika dikehendaki Allah. Kau kaitkan itu dengan kehendak dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bisyartis salah, atau kau kaitkan dengan syarat kebaikan. Misalnya saya nanti umpamanya saya besok akan menghadiri acara fulan, jika kehadiran saya di acara itu mendatangkan kebaikan untuk saya seperti yang diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala, kaitkan dengan syarat kebaikan, maka engkau kharajta an hukmil amal, engkau akan keluar dari kepastian angan panjang tadi, sehingga engkau tidak tergolong orang yang panjang angan. Jadi panjang angan itu ketika kita menetapkan atau menginginkan sesuatu di masa yang akan datang tanpa mengkaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Ghazali juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Imam Ghazali juga membagi panjang angan itu ada 2 macam. Yang pertama amalul ammah, yang kedua amalul khasah.
Panjang angan yang pertama adalah panjang angannya orang awam. Panjang angan orang awam itu menginginkan kehidupan atau ketetapan hidup guna mengumpulkan dunia dan mencicipi dunia. Pak, saya besok saya mau pergi ke sini, saya mau mencicipi ini, saya mau A, mau B, baik yang mubah, lebih-lebih lagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang diharamkan bukan awam saja, itu awam plus ahli maksiat. Ini maksudnya sesuatu yang mubah. Kalau kamu punya keinginan sesuatu yang mubah tanpa kamu mengkaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahadihi wa hadihi maksiatun mahdhah. Kata Imam Ghazali, ini adalah maksiat yang murni. Karena kamu mengkaitkan itu dengan tujuan duniawi, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disabdakan, "Darbun yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Biarkan mereka orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu makan dan minum dan dilalaikan oleh angan-angan mereka. Wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun, nanti mereka akan mengetahui akibat dari kelalaian mereka itu. Yang kedua adalah amalul khassah. Amalul khassah itu memiliki keinginan menyempurnakan amal baik tanpa mengkaitkan dengan kehendak Allah SWT. Memiliki keinginan menyempurnakan amal baik, perbuatan amal baik yang dia lakukan, dan dia memastikan itu. Contohnya, saya sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, di dalam hati saya nanti tasyahudnya, nanti saya rukuk, nanti saya sujud, dan saya memastikan nanti itu saya akan rukuk, akan sujud, akan tasyahud. Nanti kalau sudah selesai sholat ini, dan saya memastikan sholat ini bakal saya selesaikan. Ini kata Imam Ghazali, ini khata, di dalamnya terdapat bahaya. Kamu pada saat itu sudah termasuk panjang angan. Sebab kita kan nggak tahu ketika kita takbir mulai sholat, kita bakal sampai rukuk atau tidak. Tidak tahu kita bakal sampai tasyahud atau tidak. Kita tidak mengetahui. Kata Imam Ghazali, ini terdapat bahaya. Karena boleh jadi satu, dia tidak bisa menyempurnakan sholatnya. Yang kedua, boleh jadi apa yang dia rencanakan itu tidak baik untuk dirinya. Jadi maksudnya Imam Ghazali ini apa sih? Maksudnya ya kamu ini supaya bebas dari panjang angan, sibukkan diri kamu dengan waktu yang sekarang. Kamu sekarang sedang apa? Membaca kitab. Sibukkan waktu kamu dengan baca kitab. Jangan mikir nanti saya mau sholawat, nanti saya mau ini, dan itu sudah dipastikan di dalam dirimu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kecuali kalau kamu selesai kajian, insya Allah saya mau baca sholawat. Atau kamu kaitkan dengan syaratus sholat, mengkaitkan dengan syarat kebaikan. Selesai kajian ini, saya mau baca sholawat jika itu baik untuk diri saya. Loh, apa baca sholawat itu tidak baik? Bukan baca sholawatnya pasti baik. Tapi ketika kamu baca sholawat itu apa yang terjadi di dalam hatimu, kamu kan tidak tahu. Sama seperti ketika kamu takbir sholat, Allahu Akbar, saya nanti tasyahud, tanpa mengkaitkan dengan kehendak Allah atau syarat kebaikan. Kamu mungkin waktu takbir bisa khusyuk dan masih beriman kepada Allah SWT. Kalau kamu memastikan
kamu sampai tasyahud menginginkan itu tanpa syarat kebaikan, syarat kehendak Allah Subhanahu wa taala, pada waktu tasyahud itu kamu bisa memastikan kamu dalam kondisi beriman kepada Allah atau tidak? Tasyahud yang kamu jalani itu tasyahud yang baik atau tasyahud yang buruk? Atau apakah kamu bisa memastikan kamu itu mencapai tasyahud? Nah, ini maunya Imam Ghazali, kita itu betul-betul sadar. Kalau kita disibukkan dengan masa sekarang, maka kita tidak akan disibukkan dengan masa yang akan datang. Makanya ini kita lanjutkan penjelasan dari amalnya atau pandangannya kaum Khawas ini ya, yang panjangan tapi untuk amal khair ya. Faidah kata Imam Ghazali, kalau begitu, laisa lil abdi idza taja'a fi sholati aw shaumin aw ghairihi ay yahkuma bi annahu yutimmu. Jadi maksudnya seorang hamba itu jika dia memulai sholatnya atau puasanya atau amal ibadah lainnya, dilarang bagi dia untuk memastikan bahwa dirinya ini akan menyelesaikan amal ibadah, menyempurnakan. Dan yang nanti itu urusannya Allah SWT. Kami hidup dengan yang kamu takbir Allahu Akbar, hiduplah dengan takbir itu, dijalankan dengan benar. Takbir selesai, kamu diberi kesempatan oleh Allah masuk ke doa iftitah, hiduplah dalam doa iftitah itu, sempurnakan doa iftitah itu dengan benar. Jangan mikir Fatihah. Kalau mikirkan Fatihah itu bukan urusan kamu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang orang yang sadar itu sebetulnya orang yang sadar itu orang yang hidup di masa sekarang. Orang yang terpuruk dengan masa lalu dan orang yang selalu membayangkan masa yang akan datang, dia tidak hidup di masa sekarang. Dia akan melalaikan masa yang sedang dia jalani. Nah, kalau kita waktu baca Al-Fatihah kita memikirkan tasyahud, kita bisa masuk di Fatihah? Tidak bisa. Hancur, Fatihah kita hancur. Jadi hiduplah dengan apa yang kau jalani sekarang. Waktu kita makan hiduplah dengan makan itu, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita duduk ngobrol, sadarlah hiduplah dengan ngobrol itu dengan suatu kebaikan. Ingatkan dengan suatu kebaikan, bukan dibuat bingung dengan masa yang akan datang. Padahal kamu memastikan kamu akan menyempurnakan ibadah kamu, huwa ghaibun. Padahal nanti rukukmu, sujudmu, tasyahudmu itu ghaib. Kamu nggak tahu kamu ada di situ atau tidak. Berapa banyak orang yang Allahu Akbar wafat. Berapa banyak orang yang sujud kemudian dia tidak bisa tasyahud. Ada orang membuka Al-Quran baru Bismillahirrahmanirrahim, meninggal, belum sempat ngaji, baru bismillah. Ada orang, seseorang di Hadramut sana, seorang guru baru mau mengucapkan hadis man akhir kalamu la ilaha illallah, siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, wafat. Belum sempurna hadis itu dia ucapkan, dilanjutkan sama murid-muridnya dakhalal jannah, masuk surga. Nah, karena hadis itu siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke surga. Kata murid-muridnya, guru saya itu menyempurnakan sabda Nabi dengan perbuatan. La ilaha illallah, dianya masuk ke surga, dakhalal jannah. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis meriwayatkan, tidaklah aku melangkahkan satu kakiku dan aku memiliki kepastian kaki yang satu ini akan aku langkahkan. Nah, kita ini terlalu panjang angan, seakan-akan kita ini yang pegang tasik, gitu ya. Punya planning macam-macam, seakan-akan kita ini
yang megang dunia ini. Nanti saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Di dalam hati kita ini tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya punya anaknya ini suku A, B, C, D, E, F, G. Nah, dalam hati kita tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, berarti saya tidak boleh punya planning. Oh, harus punya planning. Orang hidup itu harus punya planning. Tapi kaitkan planning kamu ini dengan masyiatillah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa kamu bisa menyempurnakan hidupmu tanpa mengkaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayaksida dzalika qat'an wa an la yaksida dzalika qat'an. Dan hendaklah orang yang sedang ibadah itu tidak bermaksud menyempurnakan ibadahnya secara mutlak. Artinya saya mampu menyempurnakan secara mutlak tanpa mengkaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Li'annahu, karena rubbama la yakunu lahu fihi salatu. Boleh jadi keinginannya menyempurnakan ibadah itu di dalamnya ada sesuatu yang tidak baik bagi dirinya. Pasrahkan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki kamu rukuk, ya ikuti rukuk. Kalau Allah nggak menghendaki, itu ada kebaikan. Wah, ini berat ini ya. Memulai hidup seperti ini berat, tidak gampang. Nanti saya baca buku ini enak saja, jelasannya enak. Coba nanti di dalam kehidupan. Jadi Imam Ghazali mau kita betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Rasulullah SAW, ketika ditanya kaifa asbahta, kamu bangun di pagi hari ini bagaimana? Kata dia, aku bangun di pagi hari dalam keadaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, maksudnya bagaimana tawakal yang ditetapkan oleh Allah untuk aku itu yang terbaik, itu yang aku jaga. Jadi kamu kalau minta kepada Allah, ya kalau minta kepada Allah, ya Allah pilihkan buat aku yang terbaik. Kamu tidak punya pilihan, saya tidak punya pilihan. Karena apa yang saya pilih belum tentu baik buat saya. Yang dipilih Allah untuk saya itu yang pasti baik. Itu orang yang ini ucapan seperti ini tidak bisa dibuat-buat, bukan dibuat-buat. Tapi ini menunjukkan, menampakkan kondisi spiritualnya. Kondisi spiritualnya seperti itu. Jadi dia betul-betul terkait hidupnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api, katanya Jibril, utruk Allah, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmuhu bihali kafani ansu'al. Nabi Ibrahim, Allah, ilmunya Allah terhadap kondisiku, Allah kan tahu kondisi saya seperti itu. Sudah ini saya jalan, ini yang terbaik buat saya. Kalau Allah mau membakar saya di api itu, ya itu yang terbaik buat saya. Kalau Allah mau menjadikan api itu padam, itu yang terbaik buat saya. Ternyata apinya tidak padam. Nah, itu diuji ketawakalan Ibrahim. Coba kalau kita sudah seperti itu, tidak padam, betulan kalau sekaligus ya. Nah, mungkin bisa berubah kita. Kayak ada satu orang berdoa di tengah hutan, ya Allah, daripada terkesan, daripada saya mati kelaparan semua, matinya tersiksa, lebih baik diterekam sinyal aja selesai langsung mati gitu. Jadi dia dengar suara singa mengaum saja, ya Allah nggak jadi, betul-betul dia perasaan aja jadi. Nabi Ibrahim ini ilmu bihali kabani ansu'ali, apinya tak mati, tetap nyala ini. Ini ujian yang besar ini. Ternyata apinya oleh Allah dibiarkan, disembunyikan oleh Allah perlindungan. Allah mewahyukan kepada api itu. Nabi Ibrahim berkata, ya nar, kuni bardan wa salaman ala. Hei api, kamu jadi dingin, menyelamatkan
khusus untuk Ibrahim yang lain saja. Jadi kalau ada dua orang yang dilempar api itu, yang satu kebakar. Karena api itu dikhususkan dingin menyelamatkan hanya untuk Ibrahim. Masuk Ibrahim ke api itu kedinginan. Masuk api kedinginan. Kita kalau baca ayat itu coba kita pikirkan bagaimana itu kalau kita. Sejak pertama Jibril menawarkan bantuan itu sudah kita rangkul. Jangan Jibril aja langsung kita rangkul. Tapi Ibrahim itu mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan tauhidnya Ibrahim ini seperti gunung yang kuat. Tauhid kita ini baru tanggal akhir belum ada uang masuk, sudah lupa dengan sholat sunnah lupa, lupa zikir ya Allah gimana ya Allah saya mau makan apa kalau ada uang masuk. Tauhidnya Ibrahim, dia tauhidnya Ibrahim. Dia berurusan dengan masa sekarang, tidak berurusan dengan masa yang akan datang. Menyelesaikan kerjaan sekarang, diselesaikan dengan baik. Nah, belum tentu yang di akhir itu ada kebaikan untuk diri kamu. Bal yughayyibu dzalika bil istighna aw syartis salah. Maka sebaiknya orang itu mengkaitkan keinginannya di masa yang akan datang, walaupun dalam menyempurnakan ibadah dengan syarat kebaikan. Ya Allah, umpamanya nanti saya sampai tasyahud. Sampai tasyahud, dia ingin sampai di tasyahud. Tapi dia mengkaitkan, ya Allah, sampaikan saya ke tasyahud ini. Kalau tasyahud ini mendatangkan kebaikan bagi saya. Nah, mungkin kita tidak bisa memulai apa yang dianjurkan Imam Ghazali ini dengan jam ke jam atau menit ke menit atau napas ke napas, tapi mulai dulu dengan rencana kita hari ke hari ke hari. Jadi setiap kita punya planning, nanti ya Jumat depan, ya Allah, jika itu ada kebaikan di dalam diriku, buat diriku, sampaikan aku kepada apa yang saya inginkan. Atau Jumat depan ya, insya Allah di dalam hati ya. Jika dikehendaki oleh Allah SWT, bukan cuma sekedar ucapan, tapi itu kesadaran di dalam hati itu, bukan insya Allah, di dalam hati bukan insya Allah itu, tapi kesadaran mengkaitkan ini dengan Allah SWT. Nah, terus ucapan insya Allahnya itu mengingatkan, ucapan insya Allah itu mengingatkan. Kalau kita mengucapkan insya Allah ya, tapi tidak tahu maknanya insya Allah itu apa, tidak meresapi apa insya Allah itu, ya sama saja. Kita mengucapkan insya Allah, tapi di dalam hati kita pasti nanti saya akan menjalani. Jadi kami tidak mengkaitkan perbuatan kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayakhlusu min aibil amal. Kalau kamu ikatkan dengan syarat kebaikan itu, maka kamu akan selamat dari aib panjang angan tadi. Kalau Allah Ta'ala di Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah." Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau katakan untuk sesuatu aku akan melakukannya besok. Inni fa'ilun dzalika illa, kecuali ada istisna, kecuali insya Allah, illa ayyasha Allah, jika Allah menghendaki. Makanya insya Allah jika Allah menghendaki. Ini kan ceritanya datang sekelompok ahli kita kepada Rasulullah SAW, tanya tentang roh. Yas'alunaka 'anil roh, qul roh min amri. Tapi sebelum turun ayat itu, Rasulullah SAW ini menyanggupi
Nabi bukan tidak mengkaitkan dengan Allah SWT. Mungkin Nabi tidak mengkaitkan perbuatan dengan Allah SWT. Tapi untuk sekelas Nabi Muhammad SAW harus mengucapkan kalimat karena dia sebagai contoh. Cuma Nabi waktu menyanggupi itu tidak mengucapkan insya Allah di depan orang-orang. Kalau di hati Nabi pasti mengkaitkan itu dengan Allah SWT. Nah, mungkin Nabi tidak mengkaitkan. Ada juga yang menafsirkan Nabi itu melihat dengan pengetahuannya Allah akan menurunkan ayat kepada Rasulullah menjawab pertanyaan Yahudi tadi. Jadi karena Nabi dengan penglihatannya, karena Al-Quran itu sebelum diturunkan ayat per ayat kepada Nabi Muhammad SAW, itu sudah diturunkan seluruhnya di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu tahu ada ayat tentang Nuh. Nah, tapi Nabi tidak bisa mengucapkannya. Nah, itu fungsinya Jibril menuntun Nabi Muhammad. Jadi kalau Jibril menuntun Rasulullah, apa yang di hati itu diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi suka kadang-kadang membacanya mendahului bacaan Jibril. Jadi begitu Jibril datang, kuncinya kebuka, keluar. Nah, mendahului bacaan Jibril sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuhaddits bihi lisanaka lita'jala. Jangan tahu gerakan lisanmu mendahului bacaan Jibril. Di sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi mendahului itu karena takut lupa. Tidak mungkin lupa. Nabi lupa terhadap apa yang disampaikan. Tapi itu Nabi mendahului karena Nabi ingat apa Al-Quran yang terpendam di dalam dada Rasulullah. Makanya kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, itu makna dari dekapan Jibril kepada Rasulullah SAW. 3 kali dekapan itu membuka kunci-kunci Al-Quran yang sudah terpendam di dalam dada Rasulullah SAW. Nah, jadi ada yang menafsirkan Nabi itu sudah tahu ada ayat tentang Nuh, tapi tidak tahu ayatnya apa, jadi wahyunya Rasulullah SAW. Makanya Nabi sudah ada ayatnya, Nabi mengatakan besok saya kasih tahu. Kalau sudah ada ayatnya, sudah ada sebabnya, orang tanya terus pasti sama Allah akan diturunkan ayatnya. Lupa tidak mengucap. Itu kasusnya sebetulnya sama dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus lebih parah lagi. Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya karena di dalam penglihatannya, dia di dalam pengetahuannya Allah itu akan menurunkan siksa berbeda. Jadi Allah itu sudah menurunkan mendungnya itu isinya siksa buat kaumnya. Dalam penglihatan Nabi Yunus tidak mungkin selamat lagi. Tapi dia belum dapat perintah dari Allah berinisiatif dia meninggalkan kaumnya. Para nabi, para wali itu tidak boleh berinisiatif. Dia setiap gerakan dan ucapannya harus perintah dari Allah. Nah, kalau dia berinisiatif sendiri, berikhtiar sendiri, itu maksiat buat mereka. Nah, buat kita itu kalau kita nunggu perintah dari Allah ya nggak apa-apain kita. Kita itu masih terikat dengan nafsu kita. Kecuali kalau sudah jadi wali, nah itu baru mazhabnya jadi Jabariyah, tidak bergerak, tidak mengucap kecuali atas perintah Allah Subhanahu. Nah, Nabi Yunus itu belum dapat perintah dari Allah, dia meninggalkan kaumnya karena dia memandang kaumnya yang akan disiksa oleh Allah SWT. Akhirnya dihukum sampai masuk ke perutnya ikan. Ternyata Allah itu menampakkan kepada Nabi Yunus siksa yang akan turun di kaumnya itu untuk ujian bagi Nabi Yunus. Setelah itu kaumnya jadi disiksa oleh Allah malah jadi beriman semuanya. Nah, beriman. Sama juga Nabi Muhammad SAW tidur malam mimpi
kita akan haji tahun ini. Pergi haji kita tahun ini. Diumumkan ke sahabat, haji ada masalah. Karena mereka berpisah dari kota kelahiran mereka, terutama kaum muhajirin ini. Berangkat pergi haji sampai di Hudaybiyah tercegah dari bisa haji. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah, kemudian kembali tidak jadi haji. Padahal tadi mimpi diberitahu oleh Allah bahwa dia bakal haji. Jadi Allah itu memberitahu kepada makhluknya kepingan-kepingan apa yang terjadi di potongan-potongan yang terjadi di bahasa yang akan datang. Tapi yang tahu seutuhnya hanya tetap Allah SWT. Makhluk itu setahu-tahunya makhluk, yaitu pengetahuannya tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuan. Ternyata wahyu dari Allah di dalam mimpi Nabi Muhammad itu bahwa dia akan pergi haji, hajinya masih 2 tahun lagi. Perjanjian Hudaybiyah itu, sahabat itu sampai ada yang nyesel dia tidak jadi haji. Maunya seperti Sayyidina Umar maunya tetap memaksakan diri haji, karena Nabi sudah bilang kita akan haji. Sampai Sayyidina Umar tanya kepada Rasulullah SAW, "An-Nabiyyun anta ya Rasulullah?" Kamu Nabi kan Rasulullah? Kok kita pulang? Lawan aja orang-orang ini. Kamu sudah dapat penglihatan dari Allah bahwa kamu akan haji. Ini Nabi Muhammad SAW waktu itu beradab sekali kepada Allah. Karena ada kasus ini, aku belum dapat petunjuk lagi dari Allah. Dan ada petunjuk dari Allah. Nabi itu mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya Nabi memotong rambutnya, para sahabat semua memotong rambut dan mereka pulang. Nah, sama seperti itu. Ini saya mau menjelaskan. Akhirnya Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu memastikan bahwa kamu akan memberikan penjelasan di hari esok kecuali kamu kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesalahan ini wahyu berhenti 40 hari. Jadi hukuman untuk kekasih itu lebih berat daripada untuk orang yang awam. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin teliti Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Nabi Muhammad itu gara-gara lupa ucap itu, insya Allah wahyu itu tidak turun sampai 40 hari. Jadi orang-orang itu besok datang, mana Muhammad jawabannya? Tidak tahu, belum dapat jawaban dari Allah SWT. Besok datang lagi, mana? Belum dapat, belum ada jawaban. Akhirnya mana ini? Salat pendusta ini. Ujian buat Nabi Muhammad SAW, ujian buat yang tanya. Ujian juga untuk orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Sampai disebutkan ini juga ada kaitannya dengan surat Al-Duha. Ini yang ada di kampus. Ada kaitannya dengan surat Al-Duha itu, "Wad-duha wal-laili idza sajada was'aka rabbuka wa sampai datang istrinya Abu Lahab itu, karena Rasulullah tampak sedih sekali. Wahyu ini tidak turun-turun lagi. Rasulullah sedih. Istrinya Abu Lahab ini dengar kabar katanya Muhammad ini sudah dapat wahyu. Orang yang jauh dari Allah, kalau ada sesuatu yang menimpa orang yang dekat dengan Allah, yang jauh dari Allah, itu bahagianya luar biasa. Jadi bahagia di atas penderitaan orang lain. Istrinya Abu Lahab ini datang ke rumah Nabi Muhammad, ketok dulu. Nabi Muhammad kan keponakannya Abu Lahab. Buka pintu sama Nabi Muhammad. Dia cuma sekedar mau menyampaikan ucapan bahagia kepada Rasulullah atas tidak turun wahyu. Jahatnya ya. Buka pintu oleh Rasulullah, kata istrinya Abu Lahab ini, "Wada'a syaitan." Setan kamu sudah meninggalkan kamu. Jadi dianggap Rasulullah ini dapat wahyu dari setan.
setanmu telah meninggalkan. Tapi karena Rasulullah sabar, gara-gara ucapannya isinya adalah aku. Nah, jadi terhadap segala sesuatu yang ada di depan kita ini jangan pusat. Walaupun tamaknya itu buruk. Rasulullah diam saja, tidak jawab. Ditutup pintu, setelah dia pulang turun wahyu. Walaihi idza saja. Dia tadi kan bilang setan telah meninggalkan bukan ayatnya wada'aka rabbuka, bukan syaitan. Ma wada'aka rabbuka wa Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak benci kepada Gimana ini kedudukannya Rasulullah SAW? Bagaimana kalau Allah melahirkan kepada kita, Allah ini tidak benci kepada, tidak benci berarti apa? Baik Allah. Wada'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairun laka minal ula. Dipastikan al-akhirah di situ bukan akhirat nanti. Sesuatu yang di depanmu akan menjadi lebih baik bagimu dari Muhammad daripada sebelumnya. Artinya Allah akan terus meningkatkan kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yu'tika rabbuka, dan nanti kelak Allah akan memberikan suatu pemberian khusus kepadamu dan Muhammad sampai engkau puas. Kalau engkau belum puas, tidak berhenti. Waktu turun ayat ini Rasulullah mengatakan, "Idzan ya Allah, la arda wa wahid min ummati finnar." Ya Allah, kalau begitu aku tidak akan puas kalau ada salah satu dari umatku tersisa di dalam api neraka. Yang menjadikan puasnya Rasulullah, semua umatnya mentas dikeluarkan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kaitannya dengan ayat ini. Wadidku hadzal amal, kebalikannya panjang angan ini, bagi madallahul ulama, seperti yang disebutkan oleh ulama, an-niyat al-mahmudah, niat yang baik. Niat yang baik itu sebetulnya planning itu, planning yang baik. Nah, ini nanti akan menghilangkan kerancuan di dalam pikiran kita antara panjang angan dengan planning yang baik, niat yang baik. Sebab kalau tidak dijelaskan ini, nanti tidak ada orang niat. Nah, karena niat itu kan untuk sesuatu yang akan datang semuanya. Saya takut berarti, kalau saya niat berarti saya panjang angan. Tidak, beda. Niat yang terpuji dengan panjang angan itu jauh berbeda. Makanya kalau baca kitabnya Al-Ghazali tidak utuh, pulang jadi was-was. Kalau baca kitabnya Al-Ghazali ini harus utuh, jangan memberikan kesimpulan sebelum selesai. Kalau kamu berikan kesimpulan sebelum selesai, kamu akan jadi orang yang linglung, was-was. Nah, ini Imam Ghazali setelah menjelaskan panjang angan, Imam Ghazali menjelaskan perbedaan lawannya panjang angan adalah niat yang terpuji. Wa innama qalu dzalika ala dharbin minal ittisa. Para ulama itu menyebutkan atau menjelaskan niat yang terpuji itu supaya membuat peluang bagi seseorang untuk meninggalkan panjang angan. Iktisak, jadi membuka pintu, melebarkan pintu supaya seseorang itu bisa punya planning tanpa harus panjang angan. Kalau tidak dijelaskan ini, orang nanti takut punya planning. Padahal orang hidup tidak punya planning, ya hancur hidupnya. Harus punya planning. Li'anna nawi dunia al-mahmudah, karena sesungguhnya orang yang an-nawi mengucapkan niat biniyah al-mahmudah dengan niat yang terpuji, yakunu mumtani'an minal amal, maka dia itu seharusnya akan
akan tercegah dari pandangan. Bagaimana ini? Kok bisa? Dia menjelaskan fahada hukmul amal wa niyyah al-mahmudah. Inilah penjelasan tentang pandang angan dan niat yang terpuji. Dengarkan kata Imam Ghazali. Id qad massatil hajah ila ma'rifatiha. Karena saya mau menyampaikan ini kata Imam Ghazali karena pengetahuan tentang dua hal ini sangat diperlukan. Kalau enggak orang bisa salah paham. Ma'anaha al-aslul asil, dan penjelasan ini merupakan sesuatu yang pokoknya pokok yang harus didengarkan. Qala ulama rahimahullah ta'ala, para ulama kami, semoga Allah merahmati mereka, menjelaskan fi haddiha al-jami' at-tam, menjelaskan tentang batasan niat yang baik itu dengan penjelasan yang sangat sempurna, menghimpun dan sempurna. Mereka mengatakan inna an-niyah as-sahihah al-mahmudah, sesungguhnya niat yang baik dan terpuji itu adalah iradatu ahli amalin. Niat yang baik itu menginginkan suatu amal perbuatan mubtada'in bihi qabla sa'iril a'mal, yang keinginan itu memulai dia sebelum amal itu dilakukan, bil hukmi, dengan pasti. Jadi memastikan niat itu harus pasti. Nah, ini pasti timbul pertanyaan di dalam pikiran. Nanti katanya tidak boleh memastikan. Nah, ini nanti akan dijelaskan, jangan tergesa-gesa. Dibilang niat ini kok Imam Ghazali mengatakan dengan bil hukmi, memastikan niat yang baik. Ma'a iradati itmamihi, ini belum selesai dari definisinya. Disertai dengan keinginan mewujudkannya niat tadi. Berarti kan di masa yang akan datang nih mewujudkannya, menyempurnakannya atau mewujudkan amal tadi. Bitafwid wal istina, disertai dengan keinginan mewujudkan amal itu dengan memasrahkan atau mengkaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau bahas definisi aja seperti ini, pusing kita, harus dengan contoh. Tapi sebelum saya beri contoh, baca dulu ini penjelasannya Imam Ghazali ini, nanti akan lumer apa yang kita bahas. Jadi saya ulangi lagi. Niat yang baik itu adalah keinginan melakukan suatu amal yang memulai sebelum amal itu terjadi, disertai kepastian, dengan kepastian, dan disertai dengan keinginan mewujudkan amal itu dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaitkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'inggila, jika seseorang itu berkata, jika dikatakan, maksudnya jika seseorang di antara kalian itu punya pertanyaan atas penjelasan ini, falima jazal hukmu fil ibtida', kenapa kau katakan, kau bolehkan tadi memastikan sesuatu di dalam permulaan amal? Katanya tadi tidak boleh memastikan segala-galanya, harus memasrahkan kepada Allah. Tapi kamu di dalam definisimu tadi mengatakan niat itu adalah memulai keinginan apa tadi? Keinginan untuk melakukan amal yang dimulai sebelum amal itu dilakukan dengan kepastian. Kok kamu bilang kepastian? Padahal tadi di penjelasan yang awal kau katakan orang yang memastikan segala-galanya di masa yang akan datang itu adalah
orang yang panjang tangan. Tapi definisi niat kok seperti itu. Paham maksud saya? Nah, Imam Ghazali mengatakan, kalau dikatakan atau kamu punya pertanyaan, kenapa kau bolehkan kepastian di dalam permulaan amal? Wa wajabat tafwid wal istina' fil itmam, dan kau wajibkan juga dalam definisi itu kewajiban untuk mengkaitkan segalanya, memasrahkan kepada Allah. Jadi ada memastikan, ada mengkaitkan. Ini kenapa kalau kan kau beri definisi yang seperti ini? Apa maksudnya? Ini harus saya jelaskan dulu ya, supaya mulai tidak pusing. Yubaru lahu, kalau ada pertanyaan seperti ini, maka dijawab untuk pertanyaan itu seperti ini. Likfat bil khatari fil ibtida. Karena kenapa kok memastikan, boleh memastikan di awal? Sebab memastikan di awal perbuatan, memastikan sesuatu di awal perbuatan itu tidak ada bahayanya. Karena awal perbuatan itu sedang kau jalani. Ketika engkau niat di awal perbuatan kamu niat itu kan sedang kau jalani. Maka ketika kau menjalani itu, kamu harus memastikan, harus teguh. Kalau kamu tidak teguh, ya itu namanya kamu tidak niat. Jadi orang niat itu harus memiliki kesungguhan. Kesungguhan itu harus punya kepastian tadi. Nah, harus punya kepastian. Kalau kamu niat saya mau sholat duha, tapi tidak ada kesungguhan, tidak ada kepastian, tidak ada keinginan yang kuat di dalam diri kamu, ya luntur, nanti tidak akan sampai. Kata Imam Ghazali, kalau itu di awal saya mau sholat duha, pasti saya mau sholat duha. Saya punya keinginan mau sholat duha, pasti. Tapi urusan kamu kan dengan keinginan itu, kamu harus memastikannya. Tapi setelah itu, ini kan yang Imam Ghazali adalah huwa fi halil ibtida. Kamu memastikan itu di kondisi permulaan. Laisa bi syai'in mutarakhin anka. Bukan sesuatu yang nanti. Saya mau sholat duha. Harus saya ini sholat duha. Ini kan pasti. Tapi kamu tidak nanti. Enggak. Tapi saya mau sholat duha. Itunya pasti. Niat itu harus seperti itu. Saya harus sholat duha. Kemudian ini saya tidak kelihatan nggak Pak kacamata Pak. Wa thubut al khatar fil itmam. Yang wali thubutil khatar fil itmam. Jadi yang bahaya itu kalau kamu memastikan nanti saya akan melakukan itu yang berbahaya. Tapi kalau kamu memastikannya saya harus sholat duha, amalnya, niat untuk beramalnya tidak ada masalah. Tapi kalau nanti, nah itu baru problem. Nah, jadi huwa yaqa fi waqtin mutarakin, karena menyempurnakan duha itu sudah masuk ke waktu yang akan datang. Fafihi al-khatar, di dalamnya ada dua. Jadi sebelum saya membahas ini, berarti bagaimana yang harus saya lakukan? Ketika kamu umpamanya niat sholat duha, saya harus sholat duha nanti insya Allah. Waktu niat saya sholat duhanya harus pasti. Kalau saya tidak tahu nanti sholat duha, tidak mungkin sholat duha, tidak sungguh-sungguh kamu dalam sholat duha. Tapi kalau kamu mau niat melakukan perbuatan baik, harus kamu memastikan saya mau belajar, saya mau menghafal Al-Quran, harus kuat. Mulai besok atau nanti insya Allah. Nah, ketika kamu menyebutkan waktunya, harus dengan kalimat insya Allah. Menyebutkan niatnya harus jazm.
pasti. Makanya niat yang baik itu juga disebut azam, keinginan yang kuat. Rasulullah SAW mengatakan, la idza azamta tawakkal. Azam itu berarti kan keinginan yang pasti, keinginan yang kuat. Nabi Muhammad waktu mengusulkan perang Uhud, itu Nabi mengusulkan kita bertahan di Madinah saja. Tapi sebagian sahabat yang tidak ikut perang Badar karena ikut perang Badar jumlahnya sedikit. Saya mengatakan, tidak ya Rasulullah, kita keluar dari Madinah, kita serang. Terutama sahabat yang muda-muda, semangatnya masih tinggi. Rasulullah memiliki usul bertahan saja di kota Madinah, tapi mereka memiliki usul tidak keluar karena ketinggalan perang Badar, mereka nyesel. Akhirnya keputusan terbaik ternyata keluar dari Madinah, menyerang. Ya sudah, Nabi itu bukan orang yang otoriter. Keputusan terbaik keluar, perang, meninggalkan Madinah. Ya sudah, ayo bismillah. Keluar Nabi dari masjid, masuk ke rumahnya pakai baju perang. Baju perangnya sudah dipakai. Habis itu sahabat yang tadi tidak sepakat dengan usulnya Nabi itu takut sendiri. Nabi bilang kita ini nunggu di Madinah, kok kita nikah? Nah ini kita. Nah ini mereka berbondong-bondong datang ke rumahnya Rasulullah SAW. Ketuk pintu rumahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, Nabi buka sudah pakai pakaian perang. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau kamu menghendaki kita tunggu di Madinah, kita tunggu di Madinah aja. Kita tidak mau berbeda ya. Kata Rasulullah, seorang Nabi jika sudah memakai pakaian perangnya tidak melepaskan. Tidak azamta, berjawab Allah. Kamu kalau sudah punya niat yang kuat, jangan nanti kalau gini gimana? Nanti sudah mungkin jalan. Orang itu yang kuat ketawakalannya kepada Allah SWT. Kalau niat itu yang pasti. Selebihnya nanti insya Allah urusannya Allah SWT. Itu orang kalau mau punya planning harus seperti itu. Jangan nanti A, nanti B, karena diam di rumah nggak kemana-mana. Karena kemungkinan di masa yang akan datang itu macam-macam yang kamu tidak tahu. Kalau umpamanya kamu nanti di tengah jalan ternyata tidak bisa mewujudkan niat kamu, ya itu yang terbaik. Itu yang terbaik dan pahalanya tetap ditulis oleh Allah, niatul mu'min khairun min niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Tapi niat yang seperti apa ini dibahas oleh Imam Abdullah bin Al-Yaqti di kitab Syaratul Mu'awalah. Tidak semua niat. Karena Nabi mengkaitkannya niatul mukmin, bukan niatnya muslim. Mukmin itu apa? Orang yang punya keyakinan kepada Allah SWT. Niatnya dengan sungguh-sungguh. Niatnya dengan kepastian. Itu yang khairun min amal. Kalau niatnya, ya kalau bisa saya puas, ini bukan niat mukmin. Nah, ini bukan niat mukmin. Nah, sebagai penutup, kalau kamu tidak mengkaitkan di masa yang akan datang, fafihi fataran. Ada dua bahaya. Fatarul usul. La tadri hal tasil fi ila dalika amla. Bahaya kamu sampai atau tidak. Kamu tidak tahu. Kamu bisa menyampaikan amal perbuatan itu atau tidak. Wa khatarul fasad. Yang kedua, bahaya kerusakan. La tadri hal fi dzalika salahun amla. Kamu tidak tahu kalau amal yang kamu rencanakan itu terwujud baik buat kamu atau tidak. Jadi bagaimana? Jadi maunya Imam Ghazali, kamu niat yang kuat, umpamanya saya mau pergi haji, niat yang kuat. Tahun depan insya Allah. Atau tahun depan jika itu baik buat saya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu orang yang beriman. Sebab kalau kamu tidak pokoknya tahun depan saya harus haji, nah itu bahaya. Kamu nggak tahu tahun depan itu
kamu bisa sampai di tahun depan atau enggak, pertama. Yang kedua, kamu juga tidak tahu kalau kamu pergi hajinya tahun depan itu baik buat kamu atau tidak. Kalau kamu pastikan dipenuhi sama Allah, tahu-tahu hajinya dari uang riba, jadi guru, dari uang nolong. Haji betul kan, berarti nolong. Terus kamu pergi haji, alhamdulillah niat saya dipenuhi oleh Allah. Niat tidak baik. Pasrahkan segalanya kepada Allah di masa yang akan datang. Faidan wajib al-istithna li khataril usul wa tafwid li khataril fasad. Kalau begitu diwajibkan setelah orang niat yang terpuji itu untuk menyebutkan perkecualian, insya Allah, karena bahayanya kamu bisa mencapai atau tidak kamu tidak tahu. Wa tafwid dan memasrahkan li khataril fasad, karena bahayanya kerusakan, boleh jadi amal itu tidak baik buat kamu. Fa'idha hasalatil irada ala hadhihi syurut, kalau keinginan seseorang memenuhi syarat-syarat ini, takunu hina idzin niyatun mahmudah, maka keinginannya itu disebut niat yang baik. Mukhrajatun fi haddil amal wa afatihi, keinginannya itu tidak ada di dalamnya, keluar dari batasan panjang angan dan keburukannya. Fata'ammal jiddan fahadihi hadihi, renungi penjelasanku ini, karena ini dengan, maksudnya ini loh bedanya, ini penjelasan niat mahmudah dengan panjang angan. Saya paham ya, kalau bisa belum paham, diulang rekamannya nanti di muara kita, kemudian lagi salah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman yang benar atas ilmu yang kita dapat di pagi hari ini, dan menganugerahi kita amal. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ini amal yang seperti ini harus dengan kebiasaan, mulai membiasakan. Nanti dengan kebiasaan jadi makom, jadi meresap di dalam diri kita, dan itu bisa mengantarkan kita kepada hati yang bersih, dan mengantarkan kita kepada ketakwaan, dan mengantarkan kita kepada penundukan hawa nafsu. Ujung-ujungnya kan seperti itu, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita, menjadikan kita termasuk alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, menjadikan sisa mendapat guyuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunannya, rahmatnya, ridhonya, dan untuk usia kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan yang sakit di antara kita, yang sakit di antara keluarga kita, di antara sahabat-sahabat kita, khususnya menyembuhkan saudari kita Lulu binti Muhammad Baksin. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, man wala alana, ya Hadi, ya Wafi, ya Hamid, ya Majid, irfa'an min kula ta'alim syadid, wa fi'ina wahdi wa qadir, wal maradu syadid, wa jisr adid, wa ta'alim nuran min nurik, wa izzan min izzik, wa nasra min nasrik, wa ba'a'an min ba'a'ik, wa a'ra'an min a'ra'ik, wa hirasatan min hirasatik, wa ta'idan min ta'idid, ya Jalal wa Tikram, wa mawan tu'idham. As'aluka an takfiyahum min syarri kulli syarrin, anta Allah khalidul akbar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa abid rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabbah aw hiratin aw suqah wal muslimina ajma'in.
آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول أعظم كل سور بالمصطفى رسول أعظم كل سور بالمصطفى رسول أعظم كل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تخصيص ربي والحمد لله بالبدء والتنهي. Kita akan membahas cara melaksanakan